Selamat pagi, Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam setiap langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Renungan pagi hari ini diberikan tema keutamaan Tuhan Yesus bagian 2. Diambil dari Kolose pasal 1 ayat 17 sampai 22 sebagai renungan lanjutan dari apa yang kita renungkan kemarin. Nah, saya akan membacakan ayat yang ke-17a dan 20a. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bukan hanya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta yang maha kuasa dan jauh dari manusia, tetapi ia juga menjelaskan bahwa Kristus adalah Tuhan yang dekat dan menjadi kepala dari gereja. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pemilik dari semua jemaat, dan dia juga adalah pemimpin dari jemaat. Ada dua alasan yang diberikan Paulus untuk mendukung pernyataan ini. Pertama, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dan Allah berkenan kepadanya. Semua kemuliaan Allah ada di dalam dirinya. Sebab itu dialah yang layak menjadi pemilik dari semua ciptaan Allah, dan khususnya jemaat Tuhan. Yang kedua, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan ia mengakibatkan Allah murka terhadap manusia. Relasi Allah dengan manusia menjadi retak, dan manusia tidak mungkin memperbaiki relasi ini. Kemudian Allah mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki relasi yang sudah retak ini. Tuhan Yesus Kristus melakukan misi perdamaian ini. Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia, dan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang adalah kumpulan orang-orang yang percaya pada Kristus menjadi miliknya, bukan milik salah satu orang atau lembaga tertentu. Kita sebagai orang percaya adalah milik Kristus. Namun bukankah seringkali kita melupakan bahwa kita semua adalah milik Kristus? Jemaat yang ada bukan milik pribadi seseorang, dan kita juga seringkali lupa bahwa Kristus adalah pemimpin dari jemaat gereja, sehingga kita melupakan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan pribadi kita, bukan berdasarkan pada keinginan Kristus. Bukankah hal ini sangat ironis? Kita yang mengaku sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, melupakan dia sebagai pemilik dan pemimpin kita. Maka itu kita harus menyadari Kristuslah kepala jemaat. Dialah yang memimpin, dialah pemilik jemaat, karena dia orang berdosa diperdamaikan dan mendapatkan keselamatan. Untuk itu, mari kiranya kita diberi hikmat dan berdoa, memohon kebijaksanaan dari Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, agar kita menyadari bahwa kita milik Kristus dan kita tidak lagi hidup sekehendak hati kita, karena Tuhanlah pemimpin dan pemilik gereja, pemilik hidup kita, tempat di mana kita benar-benar merasakan jamahan dan kuasa bersama dengan Dia. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali siapa diri kami.
kami adalah milik Tuhan, maka kami harus menyerahkan seluruh potensi, talenta, kemampuan yang ada pada kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, aktivitas kami hari ini kami serahkan, biarlah Tuhan akan terus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita lakukan aktivitas hanya untuk kemuliaan daripada Allah, karena kita adalah milik-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.